adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dengan Kak Eva di sini di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Eklesia di tanggal 13 September 2020. Sebelum kita masuk ke ibadah, yuk kita berdiri dulu biar semangat. Kita menyanyikan Mars Teruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya adik-adik, selamat beribadah secara daring yang disiarkan dari GPIB Eklesia Jakarta. Kiranya persekutuan ini terjadi hanya karena rasa syukur, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang setia meneguhkan kita menghadapi setiap hal dalam hidup kita. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 21, baitnya yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, mari kita satukan hati kita untuk membawa ibadah kita ke dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu untuk segala berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih juga karena Kau masih mengumpulkan kami di sini untuk beribadah Teruna secara daring ya Bapa. Kiranya Engkau saja yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, udah pada pegang Alkitabnya semua? Mari kita membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai yang ke-9. Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Untuk ayat yang tercetak keluar akan kakak bacakan, dan untuk yang tercetak ke dalam adik-adik yang bacakan ya. Kita mulai pembacaan Mazmur pujian kita, Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku,
Mahkota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari adik-adik kita merespon Mazmur yang telah kita baca dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 19. Baitnya yang pertama, Tuhanku Yesus dalam versi bahasa Batak. Oh Tuhan Yesus, Rajani Sudena, tubuh siana mai, maholong aku si sobaku, sasada hodo Tuhaki. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu. Sampai kepada saat ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami Tuhan, sampai kepada hari Minggu ini Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu dari Alkitab Tuhan. Tuhan tolong kuduskan kami Tuhan agar kami layak untuk mendengarkannya juga dan untuk nantinya melaksanakan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Tuhan juga tolong kuduskan Kakak Layan Tuhan, Kak Kevin yang akan memberitakan firman-Mu agar apa yang Kak Kevin akan ajarkan, apa yang akan Kak Kevin beritakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Adik-adik sekalian, setelah kita berdoa, mari kita bersukacita untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-19. Amsal 1 ayat ke-8 sampai ke-19 yang akan kakak bacakan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadam darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah pundimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadam darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang meloba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik, kita telah mendengarkan firman tadi yang terambil dari Amsal. Nah, Amsal sendiri
Itu ditulis oleh Salomo. Untuk spesifik Amsal kita tadi, untuk adik-adik Turuna, Eka dan Dwi, kita harus tahu dulu nih sebelumnya. Sebenarnya Amsal ini dibuat Salomo tuh buat apa sih? Ada yang tahu? Nah, mungkin ada yang jawabannya benar. Jadi, Amsal ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang dikumpulkan oleh Salomo. Terutama kita mau bahas tadi dari bacaan kita yang tadi, Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Apa sih sebenarnya pengetahuan Salomo yang dibagikan di Amsal 1 ayat 8 sampai 19? Untuk di ayat 8 sampai 19 ini, Salomo dengan spesifik itu memberitakan kepada kita tentang nasihat dan peringatan, terutama kepada orang tua, ayah, dan ibu kita. Kita lihat di ayat 8, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu." Dari ayat pertama di perikop ini saja, Salomo sudah menegaskan bahwa kita harus mendengarkan didikan orang tua kita. Nah, tetapi kita jangan sampai salah. Di perikop ini kita harus melihat juga di perikop yang sebelumnya. Kita melihat dulu di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 coba kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi sebelum kita membaca sesudah kita membaca ayat 8 sampai 19, kita juga harus membaca dulu nih ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sebelum kita merefleksikan kegiatan kita dengan orang tua, dengan teman, dan dengan yang lainnya, kita harus tahu dulu bahwa basic kita adalah takut akan Tuhan. Salomo, kalau kalian tahu, dan mungkin kalian juga sering banget dengar kalau Salomo itu adalah orang yang paling bijaksana, orang yang punya hikmat, orang yang waktu itu pernah Tuhan memberikan pilihan antara diberikan kekayaan atau hikmat. Salomo meminta hikmat dibanding kekayaan. Nah, di sini Salomo memberikan pengetahuannya bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi, kalian harus menanamkan dulu nih, sebelum kalian menghormati orang tua, menghormati teman dan sebagainya, harus semuanya berdasarkan dengan takut akan Tuhan. Karena balik lagi, kakak tegasin lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina dan didikan. Menghina hikmat, maksud kakak, dan didikan. Oke, sekarang kita masuk ke bahasa kita tadi ya. Nasihat dan peringatan, judulnya. Ayat 8 sampai 19. Nah, sebelum itu kakak mau nanya dulu nih. Ada 2 pertanyaan mendasar yang bisa menjadi refleksi kalian dan juga refleksi kakak di kehidupan sehari-hari, di kehidupan sehari-hari kalian dan juga kehidupan kakak-kakak pelayan di GPB Eklesia. Ini nggak usah dicatat, cuma kalian pikirnya dalam hati. Pertanyaan yang pertama, kakak taruh dulu hitamnya. Pertanyaan yang pertama, kakak mau nanya, kalian pernah nggak diajak atau dibujuk atau bahkan mungkin dipaksa oleh teman kalian, oleh orang-orang terdekat kalian di sekolah, misalnya di tempat les kah, atau mungkin kalau karena lagi COVID sekarang, geng-geng online kalian lah gitu. Tetapi menurut kalian itu salah. Nah, tapi kalian tetap lakuin itu.
Dapat gak? Kakak ulangin lagi ya. Pernah gak kalian mengalami kejadian, kalian dibujuk, atau kalian, ya bisa juga kalian dipaksa. Intinya kalian mendapat ajakan dari teman kalian yang mungkin sebenarnya menurut kalian itu salah, tapi karena beberapa faktor, mungkin karena nggak enak atau apa, akhirnya kalian ya udahlah tetap ikut deh. Nanggap ya, itu pertanyaan yang pertama. Dipikirin aja dulu. Nah, pertanyaan yang kedua, ini sama nih awalnya. Kalian mendapat ajakan, kalian mendapat bujukan dari teman-teman kalian yang menurut kalian salah, tapi kalian menolak. Nah, ini beda nih. Ini bedanya nih yang pertama sama yang kedua. Yang pertama, kalian sudah tahu itu salah. Menurut kalian ya, kakak nggak bilang ini menurut siapa-siapa. Ini menurut kalian pasti adalah teman-teman kalian yang mengajak atau memaksa kalian kayak, ayo dong ikutan dong gitu. Akhirnya kayak, aduh gimana ya? Ya udah ikutlah gitu. Walaupun nggak enak, kalian tetap ikut. Nah, yang kedua, kalian ngalamin juga kayak gitu tuh. Ayo dong ikut dong. Ah lu asik lu kalau misalnya nggak ikut bla 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 bla. Gitu. Aduh sorry, gue nggak bisa ikut. Apapun alasan kalian ya. Aduh sorry gue nggak bisa ikut. Gue tidak ada kerjaan atau apa. Pokoknya kalian menolak. Nah coba kalian pikirin. Kakak kasih waktu 1 menit. Di antara dua itu ada nggak yang kalian pernah merasakan hal seperti itu? 1 menit. Nih di samping kakak nih ada stopwatch nih. Belum dipencet malah 0. Baru dipencet. 1 menit. Udah? 30 detik lagi. Udah kayak Master Chef nih. Gak usah diperhatiin pemandangan di belakang kakak ya. Nanti kalian terdistract. Oke? Udah 1 menit. Nah, sekarang yang mau kakak tanya, ini gak usah kalian jawab aja secara pribadi. Ya gak mungkin juga sih kalian jawab ke kakak ya. Kan kita kan juga, ini recordingnya. Jadi kalian jawab sendiri, kalian pikirin sendiri. Dari 2 peristiwa itu, apa yang kalian rasain? Kalau kata orang-orang, di hati nurani kalian tuh rasanya gimana sih gitu. Waktu teman-teman kalian ngajak sesuatu yang menurut kalian salah, tapi tetap kalian lakukan, apa yang kalian rasakan di hati nurani kalian? Apakah fan-fan aja atau tidak? Ya itu kalian jawab sendiri. Nah, baik itu pun yang kedua. Waktu kalian diminta, waktu kalian diajak untuk melakukan yang menurut kalian salah, yang menurut kalian ini kayaknya gak bener nih. Tapi dan kalian tetap bisa menolak itu, walaupun mungkin resikonya ya lebih besar dibanding yang pertama gitu. Kalian dianggap gak asik, dianggap gak kui. Itu kalau istilah zaman sekarang insecure. Nah, apakah kalian lebih damai
diatur oleh kalian, atau malah kalian ngerasa tahu gitu gua ikut aja mah mereka, seneng-seneng daripada gua di rumah, atau misalnya daripada akhirnya gua dijauhin sama teman-teman kalian. Nah, itu kalian pikir dalam hati, kalian resapkan baik-baik, dan kalian jadikan refleksi kalian untuk nextnya. Bentar, ada iklan sponsor nih. Kenapa? Disuruh mundur dikit. Mundur dikit. Kurang mundur. Oke, udah pas? Oke. Nah, mohon maaf. Tadi ada produser, biasa. Itu kalian pikirin baik-baik, kalian resepin baik-baik. Karena menurut kakak itu akan berbeda-beda setiap orang gitu. Nah, dan ukuran salah atau benar setiap orang juga menurut kakak berbeda-beda. Tapi balik lagi, pada akhirnya nanti kalian harus lihat bahwa ukuran salah dan benar itu adalah, balik lagi ke Amsal Salomo tadi, adalah takut akan Tuhan sebagai permulaan pengetahuan. Nah, setelah kita merefleksikan apa yang tadi kita sudah meresapi bareng-bareng, apakah dengan keadaan kalian dengan teman-teman kalian, apa yang merasa kalian apa salah ataupun benar itu kalian sudah merefleksikan dengan diri kalian sendiri masing-masing. Bahkan ya kakak-kakak lain, terutama Kak Kevin juga dan kakak-kakak yang lain juga tidak terlepas juga dari hal itu gitu. Banyak banyak hal beberapa kali yang akhirnya kita harus, bukan kita harus ya, sebenarnya nggak ada kata-kata harus sih. Intinya beberapa kali tuh kita akhirnya ngikut cuma gara-gara nggak enak dibilang asik, atau misalnya karena ramai banget nih sendiri akhirnya tetap ikut gitu. Kita juga kami juga sempat merasakan itu gitu. Nah, jadi kalian silakan resapi sendiri, kalian silakan pikirkan sendiri bagaimana suara hati kalian, suara nurani kalian waktu kalian melakukan hal seperti itu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke didikan-didikan yang tadi masuk ke Salomo. Kakak mau fokus ke ayat 10. Sebenarnya ini berlanjut terus ya sampai ke ayat ke-19 ya. Ayat 10 adalah, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nah, ayat 11 sampai ayat ke berapa tuh? 19 itu intinya contoh-contohnya lah. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita mengadang darah, biarlah dan sebagainya sampai ayat 19. Itu adalah contoh dari ayat kunci ayat yang tadi ayat 10. Ya. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah ayat 10 tadi. Ini berhubungan sama tadi refleksi yang sudah kalian lakukan. Hai anakku, jadi di Alkitab disebutkan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nah, jadi silakan dihubungkan antara ayat ini dan ayat 7 tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dengan pengalaman kalian yang kalian sudah rasakan seperti tadi. Nah, lanjut. Tinggal 2 lagi. Yang kedua, kakak mau sebenarnya mau sharing juga gitu. Untuk ini kan Salomo memberitahukan Salomo mendidik anak-anak. Salomo mendidik, kalau kalian baca nih di ayat
ayat 2 sih. Ayat 2 dan ayat 8. Untuk mengetahui hikmat dan didikan dan untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Terus ayat 8 lebih jelas lagi, hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah ini kakak mungkin akan sedikit berpesan. Di dunia ini kita nggak bisa memilih dan kita nggak, waktu kalian lahir tuh kalian semua manusia nggak ada yang ditanya sama Tuhan mau bapaknya kayak gimana, mau emaknya kayak gimana gitu. Mau yang orang tuanya kaya, mau yang orang tuanya miskin, mau yang orang tuanya raja gitu, akhirnya bisa ongkang-ongkang kaki, nggak kerja sama sekali, nggak ada. Kita semua sudah diberikan pilihan yang sesuai sama kehendaknya Tuhan. Jadi kakak mau bukan mengingatkan ya, kakak mau memberikan pesan, terimalah keluarga kalian apa adanya, baik itu orang tua, ayah, ibu, mungkin yang masih punya kakek nenek, keluarga besar, dan juga adik kakak. Terima dan syukuri karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang. Itu aja. Pasti ada maksud dan tujuan dari Tuhan menempatkan kalian di situ. Jadi diambil saja hikmahnya, kayak Salomo juga. Diambil kalau kalian tahu kisah Salomo, bahkan sebenarnya Tuhan menjanjikan dulu di awal itu yang paling diberkati itu Daud gitu. Tapi Salomo dalam tanda kutip ya, kebagian berkat karena nanti kalian bisa baca sendiri, karena Daud melakukan suatu kesalahan, akhirnya bait Allah, bait yang paling suci itu dibuat oleh Salomo. Nah, Salomo juga nggak meminta itu kan, dan nggak mungkin Salomo pas belum lahir gitu ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau diriin bait Allah. Enggak. Tuhan sudah mentakdirkan, bukan takdir sih ya. Tuhan sudah menggariskan, bukan mentakdirkan. Ya betul. Tuhan sudah menggariskan bahwa Salomo yang akan membangun bait Allah, bukan Daud. Sama juga kayak Musa. Tuhan sudah menggariskan bahwa Musa akan membawa Israel itu melalui padang gunung ke Kanaan, tapi Musa nggak akan masuk ke Kanaan. Gitu. Sama juga sama kita. Tuhan juga sudah menggariskan kita dengan keluarga kita yang ada, dengan ayah ibu kita yang ada, dengan adik kakak yang kita punya. Itu sudah digariskan Tuhan dari bahkan sebelum dunia ini dijadikan, kalau katanya Allah Bapa. Dari sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah menggariskan kita sampai kepada akhir zaman nanti. Ya, itu aja. Ada pertanyaan? Tulis di kolom bawah nih, di komen YouTube. Jangan lupa subscribe. Nah, oke, sekarang aktivitas terakhir nih. Kakak ada aktivitas. Tapi kalau belum subscribe nggak boleh ikut aktivitas. Habis subscribe YouTube PT, YouTube Eklesia juga ya? Oh sama ya? YouTube Eklesia sama YouTube PT. Maaf. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Subscriber kita masih kurang 500. Oke, sekarang kakak kasih waktu berapa menit ya? Secepat-cepatnya lah. Ambil secarik bahasa sekarangnya apa ya? Ambil kertas. Apapun. Mau kalian yang punya di diary gitu. Kertas kosong ya, atau mungkin yang udah punya note juga nggak apa-apa lah, pakai galaksi note-nya itu, atau yang punya smartwatch juga nulis jangan smartwatch kekecilan, galaksi note. Pokoknya intinya ambil kertas, ada aktivitas terakhir akan kita lakukan ya, pas 15 menit, tenang aja. Oke, udah dapat nih kakak
nulis juga nih. Jadi nggak cuma kalian. Jadi kakak-kakak yang lain nih banyak banget nih, ada 20 orang di sini juga udah ngambil kertas juga masing-masing. Oh, ini kakak dikasih ini nih. Asisten. Baik, papan jalan. Nah, dapat papan jalan. Kakak yang lain nulis juga nih. Ini nulis nih. Nih. Aduh. Maaf. Kakak udah tua. Oke. Nah, sekarang kakak minta, sebelum kita mengakhiri bayi ini, kakak minta kita menuliskan apa saja hal-hal, gitu ya. Ini sifatnya pribadi ya, jangan kalau yang di satu keluarga punya kakak adik nonton bareng nih, jangan nyontek. Ini halnya sifatnya pribadi, sendiri-sendiri. Gitu. Apalagi yang kakak adiknya misalnya bertiga, ramean. Nah, oke. Kakak minta kalian menulis apa saja hal-hal yang sudah kalian lakukan yang menurut kalian sudah mendukakan orang tua kalian. Ingat, ini kakak ulangi lagi nih. Apa saja hal-hal yang kalian lakukan yang menurut kalian sudah mendukakan kalian. Misalnya nih, menurut kalian bohong itu salah apa? Benar. Kakak ulangin. Menurut kalian bohong itu salah apa benar? Apalagi yang kedua, bohong sama orang tua salah atau betul? Nah, contoh ya. Bentar dulu, ada kecoa mau ikutan ibadah. Nah, oke. Kalian tulis. Kakak nggak kasih target 10 gitu, 5, enggak. Ini pengakuan pribadi masing-masing kalian. Karena kakak juga akan nulis nih, apa aja hal-hal yang menurut kakak juga sudah mendukakan dan yang kakak lakukan atau yang kalian lakukan bahkan di belakang orang tua kalian, yang mungkin bahkan orang tua kalian pun nggak tahu gitu sampai sekarang. Oke? Ini sudah 15.54. Sekarang kakak kasih 3 menit aja berarti. Jangan lama-lama. 3 menit dari sekarang. Eh. 3 menit berarti 19 ya. Oh, masih 2 menit. 2 menit lagi.
Eh. Oke, 30 detik lagi ini ya. 30 detik lagi nih. Di 19. Oke, 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tangannya ke atas semuanya. Selesai nggak selesai? Oke. Sekarang kertasnya kita lipat. Enggak. Kita bunderin. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Kita jadiin biar bisa digenggam. Kayak tangan pacar. Oke? Udah semua? Beneran loh. Jangan cuma nonton doang. Udah digenggam. Nih, kakak juga beneran tarik nulisnya. Mau buktinya, cuma kan nggak boleh. Oke? Kalau sudah digenggam, kita lipat tangan dengan kertas yang ada di tangan kita tadi. Kita lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih boleh menyertai kami, manusia yang berdosa ini. Tuhan masih boleh memberikan anaknya, memberikan anakmu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan masih boleh mengasihani kami. Tuhan masih boleh juga memberikan kami jalan Tuhan. Kami tahu bahwa banyak hal yang kami sudah lakukan yang mendukakan hati orang tua, bahkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kami tahu bahwa kami ini manusia yang tidak sempurna. Kami manusia-manusia yang memiliki banyak kesalahan, baik itu kesalahan yang kami tidak sadar kami lakukan, bahkan kesalahan-kesalahan yang kami tahu itu salah, tapi kami tetap melakukan. Apapun alasannya Tuhan. Baik itu karena kami tidak mau dijauhi teman, ataupun mungkin karena kami merasa bahwa jika kami melakukan itu, kami dianggap oleh orang-orang sekitar kami. Apapun alasan yang kami lakukan, kami tahu bahwa dosa di hadapan Tuhan tetaplah sama Tuhan. Kami tahu bahwa di Alkitab tertulis bahwa upah dosa adalah maut. Di kesempatan hari ini, di ibadah hari ini, kami telah menulis. Nah, adik-adik, sekarang kertas saya tadi sudah dilipat, kita doakan, kita buka, kita buang kertasnya,
sebagai simbol bahwa kita mau melupakan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kita mau bertobat, kita sudah berdoa, kita sudah mengaku kepada Tuhan Yesus Kristus atas dosa-dosa kita, dan kita mau berubah, kita mau jujur terhadap Tuhan, dan hidup kita semoga semakin dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus. Tetap semangat adik-adik, baik yang berada di rumah maupun yang sudah mulai masuk sekolah, ataupun yang mungkin sekarang sudah mencari-cari sekolah yang baru. Tetap semangat apapun kegiatan kalian. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan. Shalom, amin. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Nangawon nadau najolo dina holum liluau, alai sondang di Tuhaku do membuatmu lakau, tapagala palitota tapatiur dalani, ai torop dopena lilu sai hatop mangulaki. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri bersama-sama dengan sikap sempurna. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa negara, berarti bangsa dan negara yang berada di seluruh dunia, Tuhan. Berarti juga terutama negara kami, Indonesia, berarti Pak Presiden, Wakil dan Menteri-Menteri. Berkati juga seluruh pemerintah di Indonesia supaya dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan baik. Berkati juga negara kami supaya aman, tentram, dan damai. Bebaskan negara kami dari pandemi ini, Tuhan. Berkati juga negara kami supaya jauh dari bencana. Terima kasih, Tuhan. Amin.
Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dan kasih setiamu yang selalu menyertai kami, sehingga pada kali ini kami dapat berkesempatan beribadah kepadamu. Tuhan, kali ini kami ingin doa untuk gereja dan penginjilan seluruh dunia, khususnya juga GPIB. Tolong Kau sertai majelis pendeta, karyawan-karyawan gereja, pengurus-pengurus gereja, juga kakak-kakak yang selalu menyiapkan ibadah. Tolong kiranya Engkau selalu sertai dan jaga mereka, agar dapat dalam keadaan sehat selalu dan juga dapat beribadah bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong berkati kami di masa pandemi ini agar kami dapat melakukan ibadah dengan baik dan dapat kembali lagi berkumpul bersama untuk menjalankan ibadah persekutuan di gereja. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengar doa yang jauh dari kata sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dalam rangkaian doa syafaat ini ya Tuhan, kami juga ingin memohon, ingin berdoa di dalam beberapa pokok doa. Kami ingin berdoa untuk adik-adik turunan kami Tuhan, baik untuk kesehatannya, untuk pendidikannya, untuk apapun yang sedang mereka kerjakan Tuhan, baik itu di dalam kehidupan mereka di rumah, kehidupan mereka juga di masyarakat, dan juga mungkin untuk beberapa adik-adik turunan kami yang sudah bersekolah Tuhan. Tuhan tolong tetap jaga Tuhan, tutup bungkus mereka juga Tuhan. Kami menyerahkan hidup mereka, kami menyerahkan masa depan mereka, dan kami juga menyerahkan semua kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, agar bukan saja itu bisa menjadi berkat untuk mereka dan orang-orang sekitarnya Tuhan, untuk keluarganya, tapi juga bisa menjadi berkat yang berkenan, bisa menjadi sesuatu yang berkenan untuk hidup, yang berkenan kepadamu saja Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para orang tua dari turunan-turunan kami Tuhan, untuk adik turunan kami Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk kesehatannya, untuk pekerjaannya, terutama masih dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong jaga mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan juga Tuhan, apapun profesi mereka, Tuhan yang tahu Tuhan, Tuhan yang tetap melindungi mereka Tuhan. Tuhan pula yang bisa menjaga mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Tuhan yang membimbing mereka di masa-masa krisis ini juga Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam masa krisis ini Tuhan telah mempunyai juga rencana yang indah. Tuhan memiliki rencana yang baik kepada orang-orang yang selalu taat kepada Tuhan. Kami tidak khawatir, kami selalu bergantung dan berharap penuh kepada Tuhan saja. Kami juga mau berdoa bagi adik teruna, kakak pelayan, maupun orang tua kami yang sedang sakit. Tuhan tolong kuduskan juga Tuhan, apapun penyakit yang mereka derita Tuhan, apapun yang mereka sedang gumuli, bahkan bukan hanya penyakit juga Tuhan, apapun kesulitan mereka, baik dari segi keuangan juga Tuhan, apapun yang mereka gumuli, Tuhan tolong berkati mereka, tetap lindungi mereka, tetap mereka berada di dalam tangan Tuhan saja. Dan juga kami juga berdoa bagi teman-teman kami, bagi orang tua dan juga bagi kakak-kakak pelayan yang sedang bersuka cita, yang sedang merayakan ulang tahun. Tuhan juga tolong tetap sertai mereka, berikan mereka berkat Tuhan juga, agar di dalam umur yang baru, di dalam usia yang baru mereka bisa makin dewasa dan tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap setia dalam mengikuti Tuhan.
Terakhir kami juga mau berdoa bagi program-program GPIB Eklesia, terutama kami mau berdoa untuk telah terlaksananya pemilihan Pelkat PKLU dari PKB, PKP, PA, GP, dan terutama Pelkat GP, Pelkat PT. Kami berterima kasih Tuhan, kami tahu bahwa pemilihan Pelkat yang sudah terjadi itu terjadi hanya dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan tolong bimbing mereka, berikan mereka yang terbaik agar mereka bisa memimpin, agar mereka bisa menjadikan Pelkat-Pelkat yang ada dengan lebih baik lagi sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Dan juga kami tidak lupa berterima kasih juga Tuhan atas juga terpilihnya berbagai komisi Tuhan, dan terutama juga untuk PHM yang sudah terpilih. Tuhan juga tetap menjaga mereka, Tuhan juga tetap melindungi mereka agar mereka tetap bisa rendah hati, agar tetap bisa melayani kami sebagai seluruh warga jemaat Eklesia dengan baik Tuhan, tanpa memandang satu sama lain Tuhan. Karena kami tahu bahwa di dalam Yesus Kristus, di dalam gerejamu, kami setara, dan kami ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk program-program yang sudah dibuat dan juga dijalankan. Tuhan juga berkati juga programnya, program yang akan dikerjakan Tuhan dari tahun 2020 dan sampai nanti tahun 2022. Tuhan tahu Tuhan, di tengah krisis ini kami tetap yakin, kami tetap percaya bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintu kepada kami Tuhan, bahkan di hal-hal yang mungkin kami anggap itu mustahil Tuhan. Terakhir kami juga mau berdoa bagi pelayan-pelayan teruna Tuhan. Tuhan tolong mereka yang nantinya akan diteguhkan, baik pelayan-pelayan kami yang sudah beberapa periode ataupun pelayan-pelayan kami yang baru. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan tolong agar pengabdian yang mereka lakukan itu hanya dengan memandang kepada wajah-Mu saja Tuhan, sehingga semua yang mereka lakukan dengan tulus, dan juga mereka lakukan dengan sepenuh hati hanya untuk menyenangkan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini saatnya kita bersyukur dengan memberi persembahan. Ingatlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Jika ku ingin bernyanyi
akan ku tabu membesarkan namanya. Oh, pantun, syair dan seloka akan ku cipta, ku kumandangkan. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan penciptaku. Tama ende honoku pamujioku di debataku. Oh, tama halasonoku dengan basana pangoluan. Pujioku majahoba marhite sorda manang tulila. Oh, pakeoku doho tarbab mambain sangap dituhani. Haleluya, saya puji oku Tuhani, pasangapoku warnai. Saluhut aka uning-uningani, neng pakeoku bain pujian nauli. Oh, palu oku masarune Rabdoho togung mardongan odap. Oh, Rabdoho perhina lawan ende hono oku tuhatai. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih ya Bapa karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk dapat mengumpulkan persembahan kepadamu. Kiranya Kau berkati tangan kami yang telah memberi ya Bapa, agar kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna yang kami alaskan dalam nama anakmu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik teruna GPB Eklesia yang terkasih, tetap beritakanlah Injil melalui hidup dan kegiatan kalian sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kalian dengar. Tetap ingat dan percaya bahwa Tuhan telah menghapus dosa kalian, dan tetap lakukan apa yang Tuhan telah perintahkan dan Tuhan telah teladankan kepada kalian. Kita menyanyi dari Hai bangkit lagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan
Ya adik-adik, ibadah kita di minggu ini akan segera usai. Oleh karena itu, arahkanlah hati dan pikiran kalian kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.